Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Felix Richard. Kali ini saya sedang berada di perumahan Citra Garden Serpong untuk melihat progres pembangunan dari klaster Iris nih, klaster pertama dari Citra Garden Serpong. Ini saya mulai dari arah gerbang utamanya, langsung aja saya ngambilnya dari sisi paling kanan dari gerbang utama klaster Irisnya, karena di sini sinyalnya sangat kencang dan nggak banyak gangguan ya, serta daratannya juga lebih tinggi nih teman-teman dari area perumahan dari klaster Irisnya. Oke, di sini sekarang kita maju. Nah, ini kita liatin untuk progres pembangunannya. Untuk paling kanan ini adalah rumah dengan lebar 8 ya, teman-teman. Jadi di klaster Iris ini ada beberapa tipe rumah mulai dari lebar 6, 7, ada 8 sama ada 10. Nah, yang di depan ini yang lagi kita lihat ini adalah rumah dengan lebar 8 nih, teman-teman. Untuk progresnya sendiri kita lihat dari sisi belakang dan juga depan nih, teman-teman. Untuk sisi belakangnya itu kalau kita lihat kaca-kacanya mulai dipasang, tapi bagian belakangnya masih diproses ya untuk pembuatannya. Nah, ini kaca-kacanya masih dipasang dan ada water heater juga yang belum kepasang nih di beberapa atap rumah. Di sini baru satu tadi kita lihat untuk water heater dari sisi rumah paling kanan ini. Kemungkinan bakal dipasang secara bertahap nih, teman-teman. Nah, untuk bagian depan di situ udah rata semua tuh, udah pasang water heater semua. Tinggal sisi ujung paling kanan depan nih yang belum dipasangin water heaternya. Nah, sekarang kita geser lagi. Nah, ini ada posisi hook. Ini kemungkinan dibangunnya belakangan, tapi tetap dikebut teman-teman, karena yang lain kan udah jadi tuh. Jadi tukang-tukangnya itu bisa fokus ke rumah-rumah tertentu aja untuk pembuatannya. Nah, ini yang posisi hook lagi dibangun juga, udah sampai tingkat 3 ya, udah sampai etik tuh kalau kita lihat. Jadi untuk rumah dengan lebar 8 sama lebar 10 itu ada 2,5 lantai ya teman-teman sebutannya. Ada 2,5 lantai karena yang paling atas itu semi lantai 3 atau bisa dibilang attic room. Jadi nggak ada kamar, nggak ada toilet untuk lantai 3 dari rumah dengan lebar 8 ataupun 10. Sedangkan untuk rumah dengan lebar 6 dan 7 itu hanya 2 tingkat ya teman-teman. Jadi nggak ada attiknya. Dan kemudian untuk rumah dengan lebar 8 sama 10 kalau kita lihat ya, seperti di video saya sampaikan sebelumnya, itu sudah termasuk dengan water heater, solar water heater yang terpasang di atas atap, serta juga akan diberikan kanopi teman-teman. Nah, untuk rumah dengan lebar 6 sama 7 ini belum ada nih, belum dapat untuk water heater dan kanopinya. Jadi nanti kita harus pasang sendiri untuk pembuatan kanopinya ya. Nah, ini kita balik lagi ke video. Ini yang sisi belakang dari rumah dengan lebar 6. Kalau kita lihat di sini terasnya udah dipasangin apa sebutannya, keramik ya atau apa tuh sebutannya, saya kurang tahu. Pokoknya terasnya udah diprogres juga sampai sisi belakang, dan jalanan klasternya di sisi belakang udah dikasih batu dan dikasih pasir dan udah rata tuh teman-teman. Tinggal dipasangin sama paving block aja. Nah, yang daerah sini tanahnya masih merah ya. Kemungkinan nanti selanjutnya akan ditanamin atau disebar batu, terus kemudian dikasih pasir untuk diratain, dipadetin, dan barulah dilanjutkan untuk pembuatan atau pemasangan paving block dari jalan klasternya. Oke, sekarang kita maju, kita lihat untuk progres pembuatan clubhouse-nya nih. Jadi saya infoin lagi, untuk klaster Iris ini adalah klaster yang ada clubhouse di dalam area klasternya ya. Jadi beberapa klaster yang punya Citra Garden Serpong seperti Belle Fleur, Chloe, Diandre, dan Elaya, itu clubhouse-nya ada di luar teman-teman. Jadi nggak ada di dalam klasternya. Jadi akan digabung di Lake Park sebutannya. Jadi clubhouse-nya di Lake Park dipakai secara bersamaan. Dan untuk Lake Park-nya sendiri kalian gak usah takut, itu gede banget teman-teman. Jadi kalian bisa lihat untuk progres pembangunan Lake Park-nya di video terpisah. Biasa saya liatin progresnya bersamaan dengan klaster Belle Fleur, Chloe, Diandre, dan Elaya. Oke. Sekarang kita balik lagi lihat progres perumahan dari klaster Iris ini. Kita udah di tengah nih teman-teman, posisi di tengah. Dan di sini untuk sisi belakang dari rumah yang lebar 6, ini saya sampai hafal rumah-rumahnya karena udah beberapa kali lihat ke sini, jadi udah di luar
ingatan ya, udah di luar kepala untuk lihat klaster-klaster atau tipe-tipe rumahnya nih. Terus kita lanjut lagi geser hingga ke area belakang. Nah, ini kita udah di posisi paling belakang. Nah, di sini ada taman yang di tengah sudah mulai penghijauan juga, dan lampu jalannya, lampu klasternya udah dipasangin juga, teman-teman. Nah, untuk rumah yang bagian belakang ini kalau nggak salah di minggu sebelumnya itu ada banyak tumpukan tanah di depan rumahnya karena kemungkinan untuk penggalian pembuatan septic tank ya. Nah, di sini kalau kita lihat ada beberapa rumah yang sudah rapi bagian terasnya, tapi yang paling belakang itu masih ada tumpukan tanah, jadi dikerjanya secara parsial ya. Tetap diprogres untuk pembuatan septic tank ataupun penyelesaian rumahnya nih. Nah, ini yang sisi depan ini kalau kita lihat, nah ini tanahnya udah nggak ada lagi ya, tanah bekas galian septic tanknya udah bersih, udah diangkut semua, udah dirapihin juga. Dan fasadnya pun sudah mulai dibikin tuh, ada jendelanya baru dipasangin juga, teman-teman. Nah, yang di sekitaran taman tadi yang daerah belakang itu rumah dengan lebar 7 semua ya, teman-teman. Sekarang kita geser ke area tengah dan ke sisi kiri dari gerbang utamanya klaster Iris. Di sini sisi tengah, kalau kita lihat untuk bagian rumah dengan lebar 8 itu udah kasih solar water heater semua, udah terpasang. Dan sisi bawah ini dengan rumah dengan lebar 7, nah ini ada yang mengkilat-kilat, ini kemungkinan dipasang atap nih. Atap bagian belakang itu mulai dipasangin tuh, teman-teman. Nah, ini yang silau-silau ini adalah pembuatan atap atau pemasangan atap. Nah, ini mulai dari paling belakang ya. Nah, di tengah ini kalau kita lihat masih bolong-bolong semua tuh, atap bagian belakang atau bagian dapurnya yang mengarah ke taman masih bolong-bolong semua ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini, nah di bagian ini yang row paling kanan ini, mulai dari kanan ini atap belakangnya udah jadi nih, teman-teman. Bisa kelihatan ya bedanya ya. Jadi atap yang bagian tengah itu dikerjanya belakangan, yang udah diproses duluan itu yang bagian depan sama bagian belakang tadi ya. Untuk atap bagian belakang area taman dan dapurnya tuh. Oke, sekarang kita udah berada di area paling ujung sisi kiri dari gerbang utamanya klaster Iris. Ini saya puterin lagi drone-nya biar kelihatan dari sisi sebaliknya ya. Nah, ini untuk rumah dengan lebar 6, tahapnya masih pengerjaan fasad depannya tapi udah selesai sampai atap. Nah, di sini kita udah lihat ada rumah contoh itu berdempetan dengan klaster Iris. Ini saya kurang tahu nih apakah rumah contohnya bakal dilelang ataupun dirobohin, karena ya biasanya ada rumah contoh yang dibuat hanya sekedar fasad tapi nggak ada saluran listrik ataupun air. Jadi kita lihat aja untuk Pak Serpong di klaster Iris ini rumah contohnya itu bakal masuk klaster atau enggak ya, teman-teman. Ataupun mungkin ada yang udah tahu untuk rumah contohnya bakal dihancurin ataupun dilelang, bisa komen di bawah ya. Oke, di bawah ini adalah rumah dengan tanah irregular ya, teman-teman. Jadi tanah irregular itu adalah tanah sisa atau tanah belakang yang ukurannya itu berbeda dari tanah-tanah rumah di klaster ini, teman-teman. Jadi tanahnya itu panjang hampir sama dengan ukuran bangunannya. Jadi tanah sisa itu bisa kalian bangun untuk mindahin dapur ya. Biasanya kan dapur itu nempel sama ruang keluarga. Jadi dengan adanya tanah sisa di bagian belakang, kalian bisa panjangin lagi dari bangunan kalian. Misalnya pindahin dapur ataupun nambah beberapa ruangan lagi tuh. Contohnya kayak ruangan kamar tidur anak ataupun ruangan hobis kayak ruangan musik ataupun ruangan gaming, atau ya kalian bisa sesuaiin dengan kebutuhan kalian gitu. Oke, sekarang kita sudah berada di posisi belakang lagi. Kita kembali lagi ke area belakang dari klaster Iris di Tragedon Serpong ini. Mungkin takutnya ada rumah yang kelewatan atau kurang jelas waktu putaran pertama tadi. Jadi sekarang saya puterin lagi ya, teman-teman, dari sisi belakang hingga ke sisi depan lagi nih, teman-teman. Nah, ini yang di bawah ada jalan yang udah dirapihin sampai ke belakang. Ini jalan utama ya, atau jalan boulevard dari klaster Iris itu yang udah dirapihin, udah diratain tuh sama pasir, dan harusnya udah di paving block tuh, teman-teman. Yang sisi depan itu adalah jalan utama, ini yang kita lewatin adalah jalan boulevard dari klaster Iris yang di tengah. Jadi yang di tengah ini adalah rumah dengan lebar 10 dan 8 nih, teman-teman. Yang dari gerbang utama
Nah, ini yang ada kanopi-kanopinya udah dipasangin semua. Ini untuk rumah dengan lebar 10 ya. Oke, sekarang kita berputar lagi ke sisi kanan dari gerbang utama. Nah, ini yang kita bilang tadi, tanahnya itu atau jalan utama dari klasternya udah dikasih pasir dan udah dikasih batu, dikasih pasir, kemudian akan dikasih paving block tuh, teman-teman. Jadi manfaatnya kalau tanah klaster kalian dikasih paving block itu mudah tuh teman-teman untuk di maintenance ya. Jadi kalau ada beberapa spot yang rusak ya tinggal diganti aja paving block yang rusak gitu, nggak perlu dirapihin dari awal lagi. Kalau biasanya yang udah dicor gitu kan agak susah tuh pembuatan atau perapihannya. Sedangkan kalau kita pakai paving block itu kalau maintenance-nya lebih gampang teman-teman. Oke, sekarang kita lagi mengarah ke rumah di seberangnya clubhouse nih teman-teman. Ini rumahnya enak banget karena posisinya tinggal nyebrang ke clubhouse kalau kalian panas atau gerah gitu kan. Kalian tinggal pakai handukan, terus jalan kaki nyebrang dari rumah kalian tinggal nyebur ke kolam clubhouse. Tapi jangan deh teman-teman, minimal pakai baju ya. Oke, untuk rumah di deretan clubhouse ini lebarnya 10 ya teman-teman. Di sini udah kita lihat udah proses pemasangan kanopi, udah solar water heater juga. Dan di depan ini ada taman yang segitiga kayak di belakang tadi ya. Cuman di sini kita lihat jalanannya itu agak becek teman-teman. Ini kemungkinan karena beberapa hari sebelum video ini saya ambil di daerah Cisauk itu hujan teman-teman. Jadi untuk progres pembangunan perumahan kayak gini sangat tergantung dengan cuaca ya. Apalagi kalau lagi proses pembuatan pondasi. Kalau misalnya hujan itu bakal jadi genangan tuh lubang-lubang pondasinya. Jadi harus disedot dulu atau enggak ditunggu kering tuh sehingga bisa dilanjut untuk pembuatan pondasinya. Tapi di sini sih udah jadi semuanya teman-teman. Jadi dampaknya nggak terlalu banyak kalau misalnya hujan. Karena pun sudah banyak rumah yang diatapin. Hanya palingan ya tanah-tanah kayak gini nih. Jadi genangan gitu. Jadi akses untuk kendaraannya agak susah ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu update dari saya terkait dengan progres pembangunan perumahan Citra Garden Serpong untuk klaster Iris. Untuk klaster Bellefleur, Chloe, Diandre, dan Elaya serta Clubhouse akan saya upload di video terpisah, kalian bisa lihat di deskripsi ataupun link yang akan keluar di sisi kanan atas dari video ini. Baik teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Terima kasih juga buat kalian yang sudah like, komen, dan subscribe. Dan juga udah support via transfer rekening ataupun via Saweria ataupun join membership nih. Jadi teman-teman yang penasaran atau mau lihat video yang saya upload pertama kali atau upload duluan, itu saya share ke membership nih teman-teman. Jadi yang tertarik bisa klik join aja ya sambil bantu-bantu channel ini, oke? Terima kasih teman-teman, semoga menjadi berkat buat teman-teman semua. Dan akhir kata kita berjumpa lagi di video selanjutnya, bye-bye.